got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! What's the design on right now? Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on the line, and you know. Jadi, induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Pada induksi elektromagnetik memiliki beberapa rumus, yaitu flux magnet, hukum Faraday, dan hukum Lenz. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Yang berikut hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi. Besarnya gaya gerak listrik induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. Hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa, sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu pengantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang. Faktor umum induksi elektromagnetik. Yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet. Faktor pertama yang mempengaruhi induksi elektromagnetik adalah kecepatan perubahan yang terjadi pada medan magnet. Induksi yang muncul akan semakin besar apabila didukung dengan kecepatan perubahan magnet yang cepat. Yang kedua, banyaknya lilitan. Jumlah lilitan juga mempengaruhi adanya induksi elektromagnetik, terutama jika lilitan muncul dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak lilitan yang muncul, maka gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan juga semakin besar dan terus bertambah. Yang ketiga, kekuatan magnet. Dalam hal ini, daya kemagnetan juga memiliki dampak yang sangat besar dari munculnya gaya gerak listrik. Semakin kuat sifat kemagnetan yang ada, maka semakin besar juga gaya yang ditimbulkan dari sifat kemagnetan tersebut. Contoh elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bel listrik. Bel listrik memanfaatkan magnet sebagai alat utama penggunaannya. Ketika tombol dan bel listrik ditekan, maka rangkaian arus tertutup hingga mengalir pada kumparan, sehingga membuat besi di dalam bel berubah menjadi elektromagnetik yang berfungsi menggerakkan lengan pemukul sehingga bel berbunyi. Yang kedua, saklar. Aliran listrik yang mengaliri setiap rumah menggunakan saklar dalam proses pemakaiannya. Fungsinya sebagai penghubung dan pemutus arus listrik pada rangkaian. Elektromagnetik pada saklar terdapat pada lilitan kawatnya yang bisa menarik besi ke bawah. Setelah itu, ujung besi lain akan menyimpang ke kanan dan mendorong ke kiri. Yang ketiga, galvanometer. Galvanometer adalah sebuah alat yang fungsinya mampu dipakai dalam mengetahui ada dan tidaknya arus listrik yang mengalir. Munculnya gaya gerak listrik akibat adanya perubahan pada jumlah garis-garis gaya magnet. Dalam hal ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on the line.